warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kadang tatap muka, kadang virtual. Alhamdulillah anak ibu bisa bergabung di virtual pada hari ini. Senang sekali Bu, meskipun semenjak tatap muka dilakukan, kita belum pernah bertemu ya. Nah, belum jodohnya mungkin kita bertemu, atau belum rezekinya kita bertemu secara tatap muka. Namun kita tetap semangat untuk belajar di virtual ini. Dan Jambotnya bisa nih. Yuk. Nah, Ya, Bu. Oke. Silakan buka linknya. Ya. Tuliskan apa yang anak-anak ibu lihat di sekitar lingkungan tempat belajarnya. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, oke. M. Prawirajati ada debu. Terus apa lagi? Yang lain? Ya. Ibu besarkan ya, biar nampak. Putri Ramadhani, di depan rumah Putri terdapat lahan kosong yang dipenuhi dengan sampah yang mengakibatkan baunya tidak sedap, mengakibatkan pencemaran. Oke. Ayo, Ibu tunggu. Dewa Pramudianto. Apa nih? Nah. Nah. Ibu tunggu. Muhammad Aldi Firdaus. Bola, meja, belajar, tas, buku, foto, kipas angin, tirai. Ya. Bersih, rapi. Dewa. Yang lain yang belum menuliskan di sini, ya, yang belum menuliskan di sini, tuliskan aja di bukunya, karena tidak sempat, tidak bisa menuliskan. Ya, kita Terus di buku di kamu. Ya, kita lanjutkan apa lagi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan. Ya. Selanjutnya, anak-anak Ibu sudah tahu nih, sudah melihat dan sudah menuliskan. Nah, ya, sudah menuliskan apa yang sudah anak-anak Ibu lihat. Nah, oke, tunggu bentar ya. Nah, ya, kan gambar ini. Nah, ini gambar ini. Gambar apa ini? Coba. Sampah. Nah, di sebelahnya Pencemaran udara. Membersihkan lingkungan yang sudah tercemar. ya, yang tunggu sebentar. Nah, yang Ibu tunjuk ini lingkungan yang bagaimana ini? Nih. Luas. Yang banyak sampahnya. Tercemar. Tempat yang tercemar. Tempat yang tercemar. Banyak apa di sini? Banyak sampah. Banyak sampah. Oke, anak Ibu udah tahu. Nah, kalau yang ini, gambar yang Ibu tunjuk ini gambar seperti apa? Lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih. Belum Iya, terdapat lingkungan pencemaran. Bersih. Anak Ibu. Jadi, anak Ibu dapat membedakan ya. Tercemar. Iya, yang belum tercemar. Ini bersih, ya, belum tercemar. Sementara ini adalah
tercemar. Oke, ya. Dari tadi, dari mengamati lingkungan yang kotor tadi, ya, dan yang bersih tadi. Anak ibu tadi kan sudah menuliskan di sekitar lingkungannya tuh ada yang anak ibu lihat, ada yang ada sampah, ada jamur, ada yang rapi, ya. Nah, sekarang apa yang dapat kalian lakukan untuk lingkungan sekitarnya itu? Membersihkannya. Membersihkannya. Mengajak warga sekitar untuk bergotong royong membersihkannya. Nah, ya. Jadi sekarang itu kan anak-anak ibu sendiri ya. Ibu tadi meminta untuk lingkungan sekitar anak ibu sendiri melihat. Nah, ibu minta apa tindakannya, membersihkannya. Nah, sekarang coba anak ibu lakukan, buka kameranya ya, buka kameranya dan lakukan kegiatan itu. Kalau ada sampah, apa yang harus dilakukan? Membersihkan. Ah, iya, silakan coba buka kameranya, lakukan kegiatan itu. Ibu ingin lihat. Ya. Ayo. Bawa kameranya tuh. Ya, kalau ada sampah di sekitarnya, ambil sampahnya, mengambil sampah kan? Nah, kalau yang tidak rapi dirapikan. Ayo, buka ya. Rapikan. Kalau yang belum rapi dirapikan ya kan? Kalau yang ada sampah dipungut sampahnya. Kalau ada debu dilap debunya. Ayo. Yang lain mana? Baru berempat orang yang buka kamera, yang melakukan kegiatan ini. Ayo. Bagus. Ya. Muhammad Firdaus, ayo. Nggak lama-lama. Ibu minta 5 menit waktunya. Iya. Kalau buku-bukunya numpuk, kertas tadi katanya banyak, diapakan? Dirapikan. Ya, kalau ada sampah, ambil sampahnya, pungut. Masukkan ke mana? Ini yang lain mana? Fazli mana? Anduita mana? Actionnya? Fairuzayan, Dewa Pramudianto, Naufal. Ayo, ibu ingin lihat. Ya. Sudah, Bu. Ya, kalau yang sudah boleh. Ya, nampak, tunjukkan ke ibu. Ya, kemana mau diletakkan? Sampah. Iya, cepat. Kalau yang bersihkan. Tengok ya. Udah, Bu. Pokoknya nampak. Bu. Iya. Oke. Yang belum lagi, yang belum. Ayo. Action. Dika nyapu tadi, Bu. Iya, pokoknya sedang nyapu tuh apa? Di shooting kameranya tuh terus dibawa ya. Ama Raisa gimana? Apa yang dilakukan? Bu, tadi Putri nggak kerekam ngambil sampahnya. Nah, rekam lagi, ulang lagi. Ayo, buka apanya? Bukan direkam, buka video Putri itu, arahkan ke situ biar nampak. Ya. Nggak ada yang mau dibersihin, Laura nggak ada yang mau dibersihin. Nggak ada yang mau dibersihin. Kalau nggak ada yang dibersihin, apa yang dilakukan? Tindakan apa yang dilakukan? Dika sudah, Bu. Iya. Nah. Andwita sudah, Bu. Boleh. Dewa mana? Dewa Pramudianto. Preti mana? Belum ada actionnya nampak lah, Ibu. Aldi udah, Bu. Sekarang jadi sebenarnya apa tujuan Ibu untuk melakukan itu? Ya, supaya anak Ibu dapat memperbaiki keadaan lingkungan saat ini. Jadi lingkungan menjadi bagaimana jadinya? Bersih. Iya. Jadi lebih bersih. Ya, menjadi bersih. Kalau yang tadi tidak rapi, jadi rapi. Ya, bagus. Ya, memang itu yang diinginkan ya. Nah, kita lanjut belajarnya. Coba, ini bagaimana gambarnya?
Yang sebelah kanan sangat kotor. Sebelah kanan Ini kotor, yang sebelah kiri iya. rapi, bersih. Itu. Ya. Ini kotor sekali ya. Kalau ini rapi. Nah, jadi bagaimana lingkungan yang kotor ini agar dapat kita buat menjadi rapi, bersih. Nah, itulah action tadi sesungguhnya yang telah kalian lakukan. Nah, oke? Nah, kita lanjut. Nah, ini kali ini bagaimana? Sama-sama. Sama-sama merusak Sampah. pencemaran. Sama-sama. Sama-sama lingkungannya gimana nih? Ini banyak sampah. Ini apa lagi? Ya, tercemar. Ya. Nah, Tercemar. ya. Itu tadi video yang Ibu tayangkan. Meskipun suaranya tidak ada, tapi yang penting inti dari apa yang sudah Nana Ibu lihat. Nah, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian lingkungan. Yang kedua, melalui pengamatan lingkungan, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, itu dia ya. Selanjutnya, kita akan lihat. Nah, jadi dari apa yang tadi kalian lihat? Bahwasanya pencemaran lingkungan itu pengertiannya adalah segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisika dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem. Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan. Nah, sekarang Ibu akan minta tanggapan kamu terkait dengan video tadi. Apakah dari bahan-bahan yang tadinya ada di dalam video itu termasuk ke dalam bahan fisika dan kimia? Letak aja sini. Ya, silakan anak ibu. Kalau tidak ibu buka jembotnya. Nah, tulis di jembot sini. Ya, ya. Ini yang harus anak ibu tuliskan apakah ada bahan fisika dan bahan kimia yang terdapat dalam video itu, dan apakah mencemar lingkungan. Lingkungan apakah itu? Ya. Kalau boleh tahu itu sungai atau got, Bu? Nah, kalau sungai sebesar apa? Kalau got sebesar apa? Apakah itu got? Got kecil. Got kecil. Sungai besar. Sungai besar. Kalau nggak bisa tulis di sini, yang nggak bisa tulis di bukunya saja. Besarkan. Andwita, ada sampah yang ada di got dapat menyebabkan pencemaran air. Oke. Sampah itu termasuk apa? Bahan kimia atau fisika? Sebutkan ya.
dituliskan ada bahan fisika atau bahan kimia. Nah, bahan fisikanya apa, bahan kimianya apa gitu. Sampah itu termasuk apa? Ibu mau besarkan nih. Ya, Anissa Yulianti. Bahan kimia dari bahan plastik. Iya, Ayu Anissa Yulianti, terdapat bahan kimia dari sampah plastik yang menyebabkan pencemaran. Bagus. Dewa Pembrianto, membuang sampah di got dan membuat penyumbatan got. Nah. Silakan. Yang lain jangan coret-coret lagi ya. Yang adanya sticky note-nya. Muhammad Aldi Firdaus, dapat bahan kimia seperti plastik, dapat mencemar lingkungan perairan seperti got dan sungai. Laura, sekitar danau atau sungai terdapat limbah rumah tangga dan limbah industri yang dapat mengandung zat-zat yang berbahaya. Ya Laura, nah ini Laura udah buat seperti ini. Terdapat limbah rumah tangga. Sekarang terdapat limbah rumah tangga, limbah industri. Iya bagus, ya. Yang jelas pasti limbah rumah tangga. Naufal Arafib, sampah plastik dan kertas, ya. Termasuk apa itu Naufal? Plastik dan kertas, fisika atau kimia? Kimia, Bu. Iya, kimia. Oke. Nah, Fairuzayan, sampah bahan kimia menyebabkan pencemaran di got. Ya. Ya. Nah. Oke ya. Yang lain kalau belum silakan ditulis di bukunya. Ya, di bukunya. Kita lanjut. Kalau itu definisi pencemaran lingkungan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan itu adalah masuknya atau dimasukkan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia. Sehingga kualitasnya turun yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Nah, itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang pencemaran lingkungan. Selanjutnya, ini. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut dengan polutan. Ya. Nah, tadi polutan itu dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, dan panas. Nah, kalau zat kimia, ada tadi jumpai zat kimia atau bahan kimia? Ada. Apa tadi? Ada. Apa tadi? Sampah plastik. Iya, sampah plastik. Apa lagi? Asap hasil pembakaran hutan. Apakah ada debu dijumpai tadi? Ada. Di mana? Di sekitaran rumah juga terdapat. Iya. Berarti itu termasuk polutan. Ya. Nah, kemudian ada namanya polutan suara. Nah, ciri-ciri dari polutan itu. Nah, kadarnya melebihi di atas normal, melebihi ambang batas. Nah, kalau tadi anak ibu bilang ada polutan suara. Apakah dia melebihi di atas normal, di atas ambang batas? Maksud di ambang batas dan di atas normal itu apa? Menimbulkan apa? Suara yang berlebihan. Iya, membuat suara yang berlebihan. Akhirnya menjadi apa kita? Ada bisingan, ribut, bising. Kadang telinga kita juga nggak enak dengar sakit gitu ya. Iya.
Nah, jadi itu kadarnya melebihi di atas normal. Jadi kalau ada suara yang memang melebihi ambang batas yang membuat telinga kita menyebabkan kebisingan. Nah, biasanya di mana ini? Kalau terjadi nih biasanya? Pasar. Iya, di Di jalan raya pun pasar, di bisa. jalan-jalan. Nah, karena suaranya bising gitu ya. Apalagi tinggal mungkin dekat pabrik ya. Ya. Nah, ya. Jadi itu adalah polutannya. Nah, jadi apa beda polutan dengan polusi? Polusi peristiwa pencemaran lingkungan. Nah, kalau polutannya, Bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran. iya bagus. Ya, siapa Naufal ya? Siapa? Ya, Anak- Iya, nah, oke. Nah, itu ciri yang pertama. Kemudian berada pada waktu yang tidak tepat. Ya, maksudnya apa ini? Tadi anak ibu sudah melihat lingkungannya. Ada sampah katanya dekat tempat duduknya. Ada debu di dindingnya. Nah, ada sampah di depan rumahnya. Apakah dia berada pada tempat yang tepat? Tidak. Tidak. Berada di Nah, tong sampah. iya, berarti itu terjadi polusi akibat polutan tadi. Nah, bentar. Kemudian ini apa nih? Harusnya dia berada di tong sampah, ya. Ya, maka tetapi mengapa ada di dalam rumah kita? Mengapa dia berserak di atas kursi? Mengapa dia terserak di lantai kita? Harusnya. Jadi itu adalah polutan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, anak ibu tuliskan di bukunya, ya. Ini yang pertama. Nih, yang pertama ya. Ini tuliskan di bukunya, tuliskan di bukunya. Ini pencemaran apa bahan-bahannya. Ini juga, ini di mana. Nah, mulai dari sekarang. Nanti langsung dikirim di classroom. Setelah selesai kita belajarnya. Yuk, sekarang ditulis. Bu tunggu 5 menit untuk dua ini. Ayo, sebelum pindah Ibu ke slide berikutnya. Ya. Ini pencemaran terjadi di mana ini? Nah, ini pencemaran terjadi di mana ini? Di lautan. Ya, ditulis-tulis. Ini di laut. Nah, apa yang menyebabkan bahan-bahannya yang mencemari? Ini apa bahan-bahan yang mencemari? Ditulis. Ibu minta tulis, nanti dikirim. Ya. Ya. Udah selesai menulisnya? Nanti difoto, dikirim secepatnya. Ah, ya, belum. Lanjut. Kirim dulu? Tulis. Tulis yang rapi. Tulis di atasnya jenis-jenis pencemaran lingkungan. 1. Nah, ini yang Ibu tunjuk nih gambar apa nih? Ada berpindah slide Ibu akhirnya. Nah. Ya. Jadi ini ya. Dia ada. Ini di mana ini? Pencemaran di mana ini? Ya, ini pencemaran di mana? Sudah ada ditulis? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini. Belum. Ulang lagi. Gitu. Nah, nih ya.
Udah? Jadi begini, ya. Manusia itu tidak dapat mencegah pencemaran akibat faktor alam. Apakah tadi ada penyebabnya faktor alam dari 4 yang kamu lihat tadi? Ada. Ada. Apa itu, Nak? Yang terdapat di gunung. Nah, di Yang gunung. gunung meletus. Gunung berapi Iya, yang gunung Merapi yang meletus itu kita tidak dapat mencegahnya pencemaran karena itu adalah faktor 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 alam. alam. Nah, Dari alam. ya, tetapi dapat mencegah pencemaran akibat kegiatannya sendiri. Seperti limbah rumah Sampah tangga, yang terdapat di industri, tengah zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap, hasil pembakaran hutan, minyak bumi, dan limbah nuklir. Nah, dari gambar-gambar yang Ibu amati tadi, ya, dari gambar-gambar yang Ibu amati tadi kan ada tuh pencemarannya akibat rumah tangga, industri, zat kimia berbahaya, dan tumpahan minyak. Nah, sekarang anak Ibu tulis di bukunya juga, ya, bagaimana cara menanggulangi ya pencemaran akibat kegiatan sendiri. Gotong royong membersihkannya. Dituliskan. Ya, boleh menanggulangi ya. Dan apa namanya? Selain menanggulangi, mencegahnya. Ya. menanggulangi Anak Ibu tuliskan. Nanti baru setelah selesai tulis nanti baru Ibu tanya. Dan yang kamu tulis itu nanti kamu kirim, ya. Bu kasih waktu 5 menit. Tuliskan. Minta boleh Ibu panggil nama, maksudnya Ibu tunjuk atau ada yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Dari yang pertama, gambar pertama tadi, gambar yang 4 tadi, dan yang terakhir suruh Ibu tulis. Ayo, Ibu panggil aja namanya ya. Nah, Rafa Chandra Giwam. Ayo. Kalau presentasi untuk menyampaikan apa yang Ibu minta tadi, dibuka kameranya. Siapa lagi? Putri? Belum, Bu. Siapa lagi? Ayo, jangan mau. Ayo, kita ungkapkan apa yang sudah kita buat. Presentasikan. Naufal? Halo anak Ibu. Yang tadi siapa? Alif Ramadan ya? Alif Ramadan. Oke, keren anak Ibu. Aldi, Bu. Aldi Ramadan. Ada? Pak Is? Laura? ya Bu. Ya, silakan Nak. Buka videonya. Iya. Jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kalau dari saya pertama terdapat sampah yang di pinggir laut atau pantai, sampah yang terdapat di pinggir air itu yaitu sampah plastik, kertas, botol, dan lain. Itu terdapat pencemaran air yang mengakibatkan air tersebut kotor dan bau. Kedua, gunung berapi terdapat pencemaran udara yang mengakibatkan polusi udara tercemar. Ketiga, sampah yang terdapat di tengah hutan mengakibatkan pencemaran tanah. Bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya? Dengan cara gotong royong, membersihkan kawasan, mencegah dengan cara mengurangi pemakaian yang bersifat kimia dan fisika. Yang keduanya, contoh dari zat kimia berbahaya dengan cara mengurangi pemakaian zat-zat kimia berbahaya. Limbah industri dan limbah rumah tangga mengakibatkan pencemaran air yang air menjadi kotor dan bau. Kalau cara menanggulanginya dengan cara membersihkan limbah tersebut. Sudah?
Iya, Bu. tepuk tangan. Ya, siapa? Contoh pencemaran yang terjadi, pencemaran air diakibatkan oleh limbah plastik yang dibawa oleh tunggu bentar, Bu. Sini, sini. Pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah-limbah plastik yang berserakan di ujung-ujung air akan dibawa oleh air hujan. Pencemaran tersebut dapat menyebabkan dangkalnya permukaan air dan apabila terjadinya hujan maka akan terjadi banjir. Cara Iya. penanggulangannya yaitu melakukan pengerokan terhadap dasar air seperti dasar sungai yang terjadi banjir tersebut, dan cara pencegahannya dengan mengurangi limbah seperti plastik dan membuat palang atau untuk pencegahan untuk pembuangan di sana, Bu. Iya. Iya, tepuk tangan. Dah. Jadi sudah mana? Tugas yang bikin di mana? Ya, yang tugas di classroom itu dikirim di classroom itu, atau kalau tidak bisa di classroom pada saat pertemuan tatap muka, ya minggu depan itu giliran Ibu itu masuk. Nah, kumpul sama itu. Ibu, tugas yang buat posternya itu buat di buku gambar atau buat di buku latihannya aja? Nah, sebaiknya kalau poster di mana supaya bagus? Di buku gambar. Buku gambar. Nggak usah Atau di tempat kertas HVS lah, Bu. Iya, benar. Pokoknya Ibu bebaskan kepada anak Ibu. Ya, kertas APS boleh, buku gambar boleh, tapi ukurannya ukuran apa aja, A4 aja. Atau boleh sebesar buku tulis juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, ya. Jadi buatlah secantik mungkin, ya. Dan juga boleh kamu kalau hanya berupa tulisan terkait dengan lingkungan, pencemaran lingkungan juga boleh. Nah, jadi bebas. Ada 3 ya jenisnya. Pilih salah satu. Paham maksud Ibu? Paham. Ya. Sekarang kita refleksi. Sudah dipelajari. Ya, sudah 4. Ya. Pencemaran udara, faktor penyebab. Ya, sudah selesai. Berarti refleksinya sudah. Sekarang kita masuk ke kuis. Ya, Ibu akan kirim linknya. Kita apa ya, kuis langsung ya. Maksudnya live ya. Oke, Bu. Ya. Bentar. Kita mulai ya. Nah, ya. Iya, Dika. Iya. Kecepatan waktu. Dika menjuarai. Wah. Wah, ya, akhiri. Dah, sudah berakhir. Nah. Winernya Andwita Nabila. Yang kedua Naufal, yang ketiga Laura. Oke, terima kasih anak Ibu. Nah, ya coba dibuka videonya. Ibu akhiri presentasinya. Stop. Ya, sudah. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita selesai, ayo berdoa dulu. Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Oke, nah Ibu, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Baik, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran implementasi keterampilan sosial emosional yang dipadukan dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan secara daring, virtual, atau sinkronus. Ada beberapa kekurangan yang dilakukan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, tidak seluruhnya siswa dapat bergabung di virtual karena adanya berbagai hal alasan. Solusi yang saya berikan agar pembelajaran ini tetap terlaksana, saya mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa melalui Classroom. Begitu juga dengan kuis yang saya berikan secara interaktif menggunakan aplikasi Quizizz. Dengan demikian, pembelajaran tetap terlaksana. Tetapi, tentu saja, saya sebagai guru tidak bisa langsung melihat aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di Classroom. Agar pembelajaran implementasi keterampilan sosial emosional ini dan pendekatan pembelajaran diferensiasi ini dapat berlangsung secara baik, tentunya melalui pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka. Untuk kedepannya, jika tatap muka sudah dilakukan, maka saya akan mengimplementasikan pembelajaran ini dengan tentunya dengan materi yang berbeda. Itu saja hasil refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih.